Awal mula berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang pesat di wilayah pesisir barat Pulau Jawa pada abad ke-16. Awal mula berdirinya kerajaan ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Kesultanan Demak, penyebaran agama Islam di Jawa Barat, dan kondisi strategis wilayah Banten sebagai jalur perdagangan internasional. Banten pada awalnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Hindu-Buddha Pajajaran yang berpusat di Pakuan sekarang Bogor. Wilayah ini dikenal subur dan berada di jalur pelayaran penting, yaitu Selat Sunda yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Jawa menjadikan Banten sebagai wilayah yang potensial untuk berkembang menjadi pusat perdagangan. Kondisi ini menarik perhatian Kesultanan Demak yang pada saat itu sedang gencar menyebarkan agama Islam sekaligus memperluas kekuasaannya ke wilayah barat. Pada sekitar tahun 1526, seorang panglima dari Demak yang bernama Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, diutus untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Banten. Tugas ini bukan hanya misi keagamaan, tapi juga bagian dari strategi politik dan ekonomi. Ketika sampai di daerah Banten Girang, sekarang sekitar Serang, Maulana Hasanuddin berhasil menguasai daerah tersebut dengan pendekatan yang cukup bijak, yakni melalui dakwah dan kerjasama dengan masyarakat lokal, bukan sekadar kekuatan militer. Setelah berhasil, ia mendirikan pemerintahan Islam yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Dengan dukungan dari para ulama, pedagang muslim, dan kekuatan militer dari Demak, Maulana Hasanuddin kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah pesisir. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke daerah pesisir yang lebih dekat dengan pelabuhan, karena letaknya lebih strategis untuk kegiatan perdagangan. Awal berdirinya Kerajaan Banten bukan hanya menunjukkan transformasi dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam, tetapi juga mencerminkan bagaimana perpaduan antara dakwah, perdagangan, dan diplomasi bisa membentuk kekuatan baru yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Banten tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama, kebudayaan, dan perdagangan internasional. B. Letak geografis dan komoditas yang dihasilkan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten memiliki letak geografis yang sangat strategis dan menguntungkan, terutama dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang berada di ujung barat Pulau Jawa menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pintu gerbang penting bagi jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Sunda. Selat ini merupakan jalur laut yang sangat ramai karena menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Laut Jawa, serta jalur pelayaran dari Asia Selatan ke Asia Timur, bahkan hingga ke Eropa. Secara geografis, wilayah kekuasaan Kerajaan Banten mencakup daerah pesisir barat Jawa, mulai dari sekitar wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, hingga sebagian wilayah Lampung di Pulau Sumatera. Daerah-daerah ini terdiri atas tanah yang subur, banyak sungai yang bisa digunakan untuk irigasi dan transportasi, serta akses mudah ke laut. Kondisi alam seperti ini memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan ekonomi masyarakat Banten, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan hasil bumi.
Karena kondisi geografisnya yang mendukung, Kerajaan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara. Pelabuhan Banten menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Kapal dagang dari India, Arab, Cina, Portugis, Inggris, hingga Belanda datang ke pelabuhan ini untuk berdagang. Mereka membawa barang-barang seperti kain, rempah-rempah, keramik, logam mulia, dan berbagai hasil produksi luar negeri, lalu menukarnya dengan hasil bumi dari wilayah Banten, komoditas utama yang dihasilkan dan menjadi andalan perdagangan Kerajaan Banten. 1 lada merica, 2 beras, 3 kelapa dan gula aren, 4 ikan dan hasil laut, 5 kayu dan rotan. Letak geografis yang mendukung dan kekayaan alam yang melimpah menjadikan Kerajaan Banten sebagai kerajaan yang makmur dan disegani. Banyaknya komoditas unggulan membuat Banten tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam jaringan perdagangan dunia saat itu. Letak geografis yang strategis serta keberagaman hasil bumi dan laut yang dimiliki oleh Kerajaan Banten menjadi faktor penting yang mendukung kemajuan kerajaan ini dalam bidang perdagangan, politik, dan hubungan internasional. Siapa saja penguasa Kerajaan Banten? Dalam sejarah perkembangannya, Kerajaan Banten dipimpin oleh beberapa sultan yang memiliki peranan penting dalam membangun, memperkuat, dan mempertahankan kerajaan dari masa ke masa. Para penguasa ini bukan hanya menjadi simbol kekuasaan, tapi juga tokoh pemimpin yang membawa perubahan besar dalam bidang agama, ekonomi, politik, dan hubungan luar negeri. Penguasa-penguasa utama Kerajaan Banten yang paling dikenal dalam sejarah. 1. Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. 2. Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. 3. Sultan Maulana Muhammad 1580 sampai 1596. 4. Sultan Abdul Mudakir Mahmud Abdul Qadir 1596 sampai 1651. 5. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682. 6. Sultan Haji 1682 sampai 1687. Setelah Sultan Haji, Kerajaan Banten masih dipimpin oleh beberapa sultan. Namun pengaruh mereka semakin melemah akibat tekanan dari VOC dan konflik internal. Pada akhirnya, pada tahun 1813 Kesultanan Banten secara resmi dihapuskan oleh pemerintah kolonial Inggris yang saat itu menguasai Jawa dan wilayah Banten di